nggak masuk gitu deh ceritanya ke otak. Kita itu mau nggak masuk ke dimensinya? Biar kita tuh gampang. Kamu ngaco aja ya, kan nggak mungkin nggak sih kita masuk ke dimensinya? Tapi seru nggak sih? Iya, tapi kalau kita masuk, kita kalau nggak bisa balik lagi gimana? Udahlah kalian jangan jauh-jauh mikir ke situ, mending kita ke kantin aja. Iya ya, udah deh, capek, ayo. Guys, apaan itu? Apaan tuh? Kalian siapa ya? Kok bisa ada di rumah saya? Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Ini di mana ya? Ini itu ada di abad 16 di Mataram Islam. Dia mau kita lagi ada di dalam rumah. Berarti kita dari mana ya? Iya nih, betul. Ayo main yuk. Yuk. Sekarang ini boleh dan tidak nanya. Kita mau nanya, sebaiknya dong betul berdiri awal berdirinya kerajaan Mataram Islam itu gimana? Ya gimana sih sampai sekarang gitu ya? Islam ini resmi berdiri pada tahun 1586 setelah Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya berhasil memerdekakan Alas Mentau yang kini menjadi kawasan Kota Gede, Yogyakarta, dari kekuasaan Kerajaan Pajang yang berpusat di perbatasan Surakarta dan Sukoharjo. Wilayah Alas Mentau tersebut awalnya merupakan tanah hadiah atas jasa Senopati dan sang ayah Ki Ageng Pamanahan dalam menumpas Arya Panangsang di daerah Jipang. Proses peralihan kekuasaan yang penuh konflik di koridor Jawa bagian tengah ini, Sunan Kalijaga hadir sebagai guru spiritual dan penasihat politik utama bagi penambahan Senopati. Sang wali melarang Senopati menyerang pusat istana Pajang secara frontal demi menghindari tumpah darah sesama muslim, sekaligus membimbingnya untuk menyelaraskan tahta dengan siar agama di bumi Mataram. Lalu, berkat tuntunan spiritual Sunan Kalijaga pula, Panembahan Senopati resmi menyandang gelar Sayyidin Panatagama, pemimpin urusan agama, saat mendirikan keraton pertamanya di Kota Gede, yang telah membawa Mataram Islam menuju puncak kejayaan hingga masa Sultan Agung dengan perpaduan budaya Jawa Islam yang kuat. Pel, kita dari mana nih? Iya, di mana nih, Sam? Seingat aku mah tadi kita keputar-putar ya? Iya. Jangan kita masuk dimensi kerajaan Mataram Islam nih. Iya. Ayo kita lihat-lihat, yuk. Kalian siapa? Kita dari 2026. Kalian ngapain di sini? Kita tadi tiba-tiba lompat ke sini. Iya. Tapi karena udah berhubung di sini, kita langsung aja yuk. Yuk, tanya aja. Kalau di kerajaan Mataram Islam tuh berarti jatuhnya sama raja ya? Boleh dijelasin nggak sih struktur sosialnya kayak gimana? Struktur sosial masyarakat terbagi menjadi raja, bangsawan, rakyat biasa, dan abdi dalam dengan sistem yang bersifat hierarkis. Peran agama Islam menjadi dasar kehidupan sosial, tetapi tetap bercampur dengan budaya Jawa lama. Ulama dan kiai memiliki pengaruh besar. Kehidupan pedesaan, sebagian besar rakyat bekerja sebagai petani dan menjunjung tinggi tradisi gotong royong. Oh, jadi gitu ya struktur sosial atau kehidupan sosial di kerajaan Mataram Islam. Makasih ya, kita jadi paham. Iya, sama-sama. Oke, kita pamit dulu ya. Iya. Kita ketemu juga. Mumpung kita masih di sini, gimana kalau kita cari materi lagi nih? Tadi aku sama Erin baru ketemu tentang materi awal belajar kerja Mataram Islam. Lalu aku sama Felisa juga udah dapet struktur. Oh, kita kurang nggak sih materinya? Iya. Coba yuk kita tanya sama yang di situ. Ada orang ini siapa? Kenapa punya sekolah dan sekali? Iya nih, kita lagi menjelajah. Iya. Boleh tolong dijelasin nggak sih peninggalan yang ada di sini nih? Iya, kita masih pengen tahu apa aja peninggalan di kerajaan Mataram Islam. Kalau gitu, mari saya jelaskan. Oke. Peninggalan Mataram Islam berupa keraton, masjid, makam, dan bangunan bersejarah yang menunjukkan perpaduan budaya Islam dan Jawa. Keraton dan Islam, Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, Taman Sari, dan Benteng Cepuri. Masjid bersejarah, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Gede Mataram Kota Gede, dan Masjid Patok Negara. Kompleks makam Imogiri dan makam Kota Gede sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Peninggalan lain Pasar Legi Kota Gede, kerajinan perak dan pusaka seperti keris.
Wah, tapi materi kita masih banyak banget nih tentang kerajaan Mataram Islamnya. Apa kita mencar aja ya, cari masing-masing gitu. Nanti kita kumpul lagi deh. Iya ya, tapi kita butuh minta tolong ke tadi yang ngejelasin tentang peninggalan kerajaan Mataram Islam. Iya, benar banget tuh. Di sini saya punya beberapa selendang untuk kalian pakai dan juga bisa dipakai untuk menjelajah. Dan juga supaya kalian tidak disangka warga asing dan biar jadi warga lokal. Materi kemunduran, keruntuhan itu udah ada nih. Tapi pada kemana ya? Aku udah pengen balik nih. Zara kenapa? Zara. Kalian kenapa? Guys, kalian kenapa? Aduh. Aduh, pusing banget. Ini kenapa ya? Erin bangun, Vanessa, Zara, bangun. Aduh, pusing banget. Aku nemuin kertas ini. Kertas apa? Tulisannya jika ingin kembali kalian materinya harus lengkap. Materi kalian udah lengkap belum? Materi aku udah Yuk lengkap. kita lihat masing-masing. Boleh? Kehidupan politik. Yang pertama, sistem pemerintahan. Mataram Islam berbentuk kerajaan dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik dalam bidang politik maupun agama. Yang kedua, ada ekspansi dan kekuasaan. Pada masa Sultan Agung, Mataram mencapai kejayaan dengan menguasai sebagian besar pulau Jawa dan menyerang Batavia milik VOC. Ketiga, konflik internal. Kekuasaan Mataram melemah akibat perebutan tahta dan pemberontakan daerah bawahan. Yang keempat, campuran tangan VOC. VOC ikut campur dalam politik Mataram dan memperoleh keuntungan wilayah serta ekonomi. 5. Perpecahan kerajaan. Memulai melalui perjanjian Giyanti, Mataram terbagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah, tadi aku dapat materi tentang puncak kejayaan kerajaan Mataram Islam. Jadi, pada akhir abad 16, kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan. Hal ini dimulai saat Sutawijaya atau Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Mataram pada tahun 1590 Masehi. Mataram berhasil menguasai Medium. Kemudian pada tahun 1591, Mataram melakukan Kediri dari Jepang. Penaklukan terus berlanjut hingga perluasan dan Tuban berhasil dikuasai pada tahun 1598 Masehi sampai 1599 Masehi. Mataram semakin luas dan kuat di Pulau Jawa. Nah, setelah Panembahan Senopati wafat, pemerintah dilanjutkan oleh putranya Mas Jolo atau Panembahan Sedahing Kerapyak. Setelah itu, tata diteruskan oleh Mas Rangsang yang dikenal sebagai Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan tahun 1625. Sultan Agung berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa, kecuali Banten, Batavia, Cirebon, dan Blambangan. Ia juga memindahkan pusat kerajaan ke Karta. Nah, jadi aku punya 2 materi nih guys yang aku dapetin dari hasil yang aku cari-cari. Nah, yang pertama itu kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam berpusat pada pertanian. Rakyat wajib membayar pajak dan upeti berupa hasil panen kepada raja. Kerajaan juga memanfaatkan tenaga rakyat untuk membangun irigasi dan mengelola lahan agar hasil pertanian meningkat. Selain pertanian, perdagangan tetap dilakukan, meski tidak sebesar kerajaan pesisir. Raja dan pejabat berperan penting dalam mengatur pajak serta distribusi hasil bumi. Nah, materi yang keduanya apa tuh, Rin?
Nah, materi yang keduanya, pernah nggak kita berpikir apa hubungan Mataram Islam dengan kehidupan sekarang? Nggak kepikiran. Ternyata masih terasa banget loh. Di bidang budaya, Mataram membentuk budaya Jawa seperti tradisi keraton, batik, gamelan, serta sopan santun dan tata krama. Di bidang agama, Mataram menyebarkan Islam dengan cara damai dan lewat budaya, sehingga masih terlihat perpaduannya sampai sekarang. Di bidang pemerintahan, Mataram memberi dasar sistem, kepemimpinan, dan pembagian wilayah. Di bidang sosial, Mataram menanamkan nilai gotong royong dan hidup rukun. Jadi, pengaruh Mataram Islam masih ada dalam kehidupan kita hingga saat ini. Oh, jadi gitu ya. Pantesan agak masih ada kerasa dikit ya. Iya, betul banget. Nazar, sekarang kamu nih yang terakhir, kamu dapat materi apa aja? Nah, tadi aku kan udah sempat yang ngintip-ngintip sama dengar-dengar gosip itu sama orang-orang kerajaan Mataram Islam. Nah, katanya tuh kemunduran sama keruntuhan Mataram Islam ada 2 penyebab. Yang pertama itu ada penyebab internal. Penyebab internal itu karena gaya kepemimpinan Sultan Amangkurat I yang kejam dan otoriter, pembantaian para ulama atau bangsawan, perang saudara yang memperebutkan tahta, serta penarikan pajak tinggi yang menyengsarakan rakyat. Lalu ada penyebab yang kedua, yaitu penyebab eksternal, yaitu karena meletusnya pemberontakan Trunajaya dari Madura yang berhasil menghancurkan ibu kota kerajaan. Karena terdesak, penerus tahta meminta bantuan militer kepada VOC atau Belanda yang berujung pada ketergantungan politik. Nah, jadinya akhir kerajaannya itu akibat diadu domba dan dikendalikan oleh VOC. Kesultanan Mataram Islam akhirnya pecah dan berakhir melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Jadi wilayahnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Oh, jadi gitu ya. Ih, materi kita udah beres nih semuanya. Iya, yeay. Apa kita bisa pulang lagi ya? Iya, ini gimana sih? Guys, kita coba merem yuk. Iya ya, siapa tahu bisa langsung ini